Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. As-surah Al-Kahf al-ayah 107. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal kebajikan, beramal soleh adalah mereka surga yang menjadi tempatnya. Dalam surah Al-Kahf ayat 107 Allah menyampaikan demikian. Firman Allah menyebutkan bahwa barang siapa beriman dan beramal soleh, maka surgalah tempat dia nanti di akhirat. Maka yang menjadi terpenting bagi kita di dalam ayat ini ada dua kata kunci. Pertama ada beriman kepada Allah. Maka tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tertulis kita beriman kepada Allah. Tentu dengan kesungguhan hati kita dan kita amalkan dengan rukun-rukunnya yang ada. Kemudian apa lagi syaratnya untuk bisa mendapatkan surga itu? Wa amilis sholihat. Maka kita perlu mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu pada kesempatan yang pendek sholat asar ini kita akan memberi judul ceramah asar kita dengan rekonstruksi amal soleh personal. Bapak Ibu jamaah berbahagia, kenapa kita memulai dari diri kita dalam meningkatkan amal soleh tersebut? Karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah tentang apa yang kita kerjakan, bukan orang lain, tapi apa kita lakukan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Bahkan dari banyak amal soleh yang bisa kita lakukan tersebut di atas dunia ini sebagai pundi-pundi pahala kita. Setidaknya pada kesempatan ini, kalaupun tidak terbahas, lain waktu akan kita bahas. Setidaknya ada 5 amal soleh personal yang wajib dan berusaha kita maksimalkan. Apa yang 5 itu? Amal soleh pribadi kita, amal soleh personal itu. Yang pertama adalah disebut dengan as-sholat. Sholat adalah amal soleh yang besar. Maka sholat mesti kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena amal soleh ini yang bernama sholat tersebut adalah sebagai tiangnya dari semua amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Allah mengingatkan di surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat supaya apa? Terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ingatlah Allah. Wala dzikrullah akbar. Mengingat Allah itu lebih besar. Mengingat Allah dengan apa? Sholat mengingat Allah. Karena sholat itu bagian dari proses kita mengingat Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa-apa yang kita perbuat. Karena sesungguhnya amal soleh sholat ini adalah amal soleh yang paling terbesar dari sekian banyak amal soleh yang akan kita lakukan. Amal soleh ini ada salah satu kunci kita untuk memperbanyak pahala dari amal soleh yang lain. Kita berbuat amal soleh, menurut kita ini adalah perbuatan baik, tapi kita tidak sholat.
Kita bersedekah, menyumbang sebanyak mungkin untuk keperluan kemanusiaan, keperluan masjid, tapi kita jarang sholat. Tidak masuk catatan pahala kita itu. Karena kata kuncinya adalah sholat tersebut. Dan tidak perlu kita pertanyakan kenapa orang banyak sholat tapi banyak juga maksiat, itu urusan dengan Allah. Karena setiap kita beriman, karena setiap kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan diuji terus oleh Allah dalam rangka memperkuat keimanan kita ini. Tapi ketika ada orang sholat tapi masih dia berbuat maksiat, berarti dia belum mampu menerima ujian-ujian dari Allah tersebut. Karena ini sifatnya adalah pribadi-pribadi kita. Mari kita perkuat diri kita. Dengan sholat kita ini akan membuat kita semakin kokoh keimanan kita, semakin kokoh amal-amal kebajikan kita yang lainnya. Kenapa? Sekali lagi, karena sholat adalah kunci utama dari amal soleh yang lain. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan sholat kita ini, mulai dari niat kita sampai kita mengambil wudu. Ambil wudu dengan seksama, ambil wudu dengan penuh kekhusyukan. Basahilah tubuh kita itu sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah. Jangan asal-asalan. Maka salah para sahabat, para ulama menyarankan kepada kita ketika kita berwudu itu lebih baik jangan berbicara sama yang lain. Fokus kita. Supaya tidak ada terlewati daerah-daerah wudu yang tidak kena oleh air wudu kita. Karena ini dimulai dari bersuci kita. Sehingga apa? Ketika kita menghadap Allah sebagai bentuk amal kebajikan kita berupa sholat itu penuh dengan kesucian badan kita. Karena sesungguhnya apalagi kita tegakkan sholat itu dengan berjamaah, maka Allah menghitung menurut hadis Rasulullah itu pahalanya 27 jam. Itu adalah amal sholat yang utama yang perlu kita tegakkan, yakni sholat. Kemudian kedua, amal soleh yang utama berikut yang perlu kita tegakkan adalah puasa. Sampai-sampai perintah Allah turun, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa dalam rangka apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena kaum-kaum sebelum kita, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah untuk menegakkan puasa itu. Bagaimana kita bisa bertakwa pada Allah dengan kita berpuasa itu? Mulai dari proses pencernaan kita disehatkan. Sehingga kalau kita proses pencernaan kita sehat, badan kita sehat, maka kita beribadah kepada Allah pun dengan sehat. Dengan kita berpuasa, maka kita juga bisa merasakan bagaimana kita membangun diri kita ini untuk bisa sensitif dengan kondisi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak bisa makan sebagaimana kita makan. Karena semua amal kebajikan yang sifatnya personal ada dalam rangka membangun rasa sensitivitas kita sebagai makhluk sosial. Begitu Allah menciptakan perintah-perintah ibadah itu tidak hanya untuk pribadi kita, tapi memulai dari dalam diri kita, bagaimana kita juga ikut merasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang berpuasa di samping desingan peluru, seperti saudara-saudara kita di Palestina itu. Tidak makan karena bantuan tidak datang, rumah hancur, pasokan makanan tidak lancar, sehingga mereka ada yang makan 2 hari, 3 hari tidak makan. Tapi bagi seorang muslim yang lain merasakan rasa demikian, maka ada rasa kepedulian,
Toh kalau misalkan tidak ada harta, tapi doa dengan sesungguh hati disampaikan kepada Allah untuk saudara-saudara kita itu, maka amal pahala pribadi-pribadi itu menimbulkan jiwa-jiwa yang peduli dengan orang lain. Outputnya demikian. Oleh sebab itu, puasa masuk dalam kategori amal soleh yang utama. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, amal soleh itu pas. Insyaallah yang ketiga ini akan kita lanjutkan pada ceramah kita di beberapa hari yang akan datang. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan meyakinkan diri kita adalah sesungguhnya ada kaum muslimin yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.